Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danelia Ika Nisyana dan juga teman saya Rizka Karina Purba dan juga Julian Erlangga akan mempresentasikan tugas etika bisnis chapter 10 tentang decision making, corporate governance, accounting, dan finance. Volkswagen, siapa yang tidak tahu brand otomotif dari Jerman ini? Selama ini masyarakat berpikir bahwa Volkswagen adalah kendaraan praktis, ekonomis, dan bebas emisi yang berlebihan. Tetapi, perusahaan otomotif Volkswagen melakukan kecurangan dalam tes emisi di Amerika Serikat pada tahun 2015. Kasus ini dianggap sebagai kegagalan sistematik yang disengaja oleh perusahaan Volkswagen. Bagaimana tidak, Volkswagen menggunakan software yang dirancang untuk mengelabui hasil tes emisi di Amerika. Software yang dimaksud ialah software yang mampu menurunkan emisi ketika dinyalakan. Namun, komponen yang dapat menurunkan emisi tersebut hanya mengaktifkan kontrol emisi ketika mobil sedang menjalani pengujian saja, namun tidak menyala saat mobil berjalan normal di jalan raya. Sehingga emisi yang dihasilkan melebihi standar 30 kali lebih tinggi dari diizinkan oleh undang-undang yang telah diatur. Tujuan Volkswagen melakukan ini adalah agar meningkatkan akselerasi, daya tarik, dan tentunya hemat bahan bakar. Tentu saja, emisi yang dihasilkan dapat menyebabkan banyak penyakit yang cukup parah bagi orang-orang yang terkena dampaknya, seperti masalah pada pernafasan, emfisema, bronkitis, dan sebagainya. Karena penipuan ini tentu saja banyak aturan-aturan yang telah ditetapkan namun dilanggar oleh Volkswagen, misalnya terlanggarnya hak konsumen. Konsumen seharusnya mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Tetapi justru Volkswagen menghilangkan hak-hak tersebut sehingga konsumen tidak merasa nyaman dan aman saat berkendara. Dalam etika bisnis, pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai atau memenuhi standar yang dipersyaratkan, dan juga pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Haruslah jujur dalam pemaparan informasi tentang produk yang ia keluarkan. Sudah jelas, pelanggaran etika bisnis dalam kasus ini adalah prinsip kejujuran yang sebenarnya haruslah dijunjung tinggi oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan apa yang ada di dalam produk mereka, yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Informasi yang seharusnya disampaikan dengan detail malah menjadi rahasia bagi konsumen. Berkaca dari kesalahan Volkswagen, seharusnya sebuah perusahaan menerapkan good corporate governance yang mampu memenangkan persaingan, di mana good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Adapun contoh skandal penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Enron Corporation, adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrut pada akhir tahun 2001, Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar US dollar. Fortune menamakan Enron perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001, dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi bernama Arthur Andersen, yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas.
Dari kasus Enron Corporation, seharusnya gatekeepers atau beberapa profesi seperti akuntan yang bertindak sebagai anjing penjaga dalam peran mereka adalah untuk memastikan bahwa mereka yang masuk ke pasar bermain sesuai aturan dan menyesuaikan dengan kondisi yang memastikan pasar berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah etika paling mendasar yang dihadapi gatekeepers dan perantara profesional dalam konteks bisnis adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan juga dapat muncul ketika kewajiban etis seseorang dalam tugas profesionalnya berbenturan dengan kepentingan pribadi. Ada pula aspek kehancuran industri perbankan yang paling dahsyat pada dekade pertama abad ini adalah kemerosotan kepercayaan yang dimiliki publik di pasar dan di perusahaan Amerika. Pengambil keputusan di bank investasi besar dan lembaga keuangan lainnya mengabaikan kewajiban fidusia mereka kepada pemegang saham, karyawan, dan publik demi keuntungan pribadi. Konflik kepentingan langsung yang mengarah pada kehancuran pribadi yang luar biasa dan runtuhnya beberapa bank investasi terbesar di Amerika Serikat, dunia, dan berkontribusi terhadap krisis ekonomi besar itu. Kongres di Amerika Serikat akhirnya menetapkan Undang-Undang Keuangan yang kemudian dikenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act 2002. SOX ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar seperti Enron yang melibatkan kantor akuntan kondang Arthur Andersen. Skandal-skandal tersebut menyebabkan kerugian biliunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan. Hal ini kemudian mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham dunia. Kasus Enron ini merupakan salah satu contoh tidak ditetapkan good corporate governance pada perusahaan. SOX menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan privat. SOX juga menuntut Securities and Exchange Commission untuk menetapkan aturan masyarakat baru untuk menaati hukum ini. Undang-undang ini juga disebut-sebut sebagai perubahan terbesar dalam pengaturan pengelolaan perusahaan dan pelaporan keuangan sejak Undang-Undang Keuangan pertama kali ditetapkan di tahun 1933 dan 1934. SOX mengatur tentang akuntansi, pengungkapan, dan pembaharuan tata kelola yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Oke, selanjutnya kita akan membahas lingkungan pengendalian internal, yaitu suatu proses dipengaruhi oleh Dewan dari Direktur Manajemen, dirancang untuk menyediakan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mekanisme kontrol internal secara internal oleh Dewan dan Manajemen untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan pelaporan keuangan. Salah satu cara yang dipastikan banyak perusahaan, kontrol yang tepat dalam organisasi adalah memanfaatkan kerangka kerja yang dihancurkan oleh Komite Organisasi Sponsoring. Komite ini merupakan kolaborasi sukarela yang dibentuk untuk memperbaiki pelaporan keuangan melalui pengendalian internal. Komite ini menjelaskan pengendalian mencakup elemen organisasi yang mendukung penerapan tujuan organisasi. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian resiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan perusahaan, yang ketiga, kegiatan pengendalian, kebijakan dan prosedur yang mendukung lingkungan pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu transmisi informasi yang jujur dan benar untuk mendukung lingkungan pengendalian. Yang kelima, pemantauan yang terus-menerus untuk menyediakan kemampuan menilai dan menemukan kerentanan dalam perusahaan. Selain itu, Komite Organisasi Sponsoring ini juga menerapkan manajemen resiko perusahaan untuk digunakan sebagai kerangka kerja manajemen dalam mengevaluasi dan memperbaiki pencegahan, deteksi, dan pengelolaan resiko perusahaan. Selanjutnya, melampaui hukum menjadi anggota dewan yang etis. Akuntabilitas dewan direksi merupakan cara efektif untuk mencegah kegagalan perusahaan. Terlebih, dewan direksi memiliki tugas fidusia untuk menjaga kepentingan perusahaan. Namun dapat ditemui tindakan yang dilakukan para dewan justru menyebabkan kegagalan bagi perusahaan, meskipun sebenarnya tindakan yang diambil sudah sesuai dengan hukum.
Dari sini terdapat ketidakselarasan antara kewajiban hukum dengan etika. Yang pertama, kewajiban hukum anggota dewan. Hukum menegaskan 3 tugas yang jelas kepada anggota dewan, yaitu tugas untuk memberikan perhatian atau duty of care, yaitu memastikan bahwa eksekutif perusahaan melaksanakan tanggung jawab manajemen mereka dan mematuhi peraturan. Selanjutnya, beritikat baik atau duty of good faith adalah salah satu dari kepatuhan yang menuntut dewan direksi untuk setia pada misi organisasi. Selanjutnya ada loyalitas atau duty of loyalty, memerlukan adanya kesetiaan anggota dewan direksi harus memberikan kesetiaan penuh ketika membuat keputusan. Konflik kepentingan harus selalu diselesaikan dengan mementingkan kepentingan perusahaan. Yang kedua, di luar hukum ada etika. Secara hukum, dewan direksi memiliki tugas fidusia kepada pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham. Namun banyak ahli yang berpendapat bahwa dewan direksi juga merupakan penjaga gerbang dari tanggung jawab sosial perusahaan. Bill George menetapkan aturan dasar yang harus diikuti dewan untuk memastikan tata kelola yang sesuai dan etis, yaitu yang pertama, standar. Harus ada prinsip tata kelola yang tersedia secara publik bagi dewan direksi yang diciptakan oleh direktur-direktur independen. Yang kedua, independensi. Dewan harus memastikan mereka dengan mensyaratkan bahwa sebagian besar anggota mereka adalah direktur independen. Yang ketiga, seleksi. Anggota dewan harus diseleksi tidak hanya berdasarkan pengalaman mereka atau peran yang mereka pegang pada perusahaan lain, tetapi juga struktur nilai mereka. Yang berikutnya, sesi eksekutif, di mana direktur independen harus bertemu secara teratur dalam sesi eksekutif untuk melestarikan keautentikan dan kredibilitas komunikasi mereka. Yang berikutnya, tanggung jawab. Dewan harus menyadari tanggung jawab mereka untuk memberikan pengawasan dan untuk mengendalikan manajemen melalui proses pengelolaan yang sesuai. Yang berikutnya, komite. Anggota dewan harus memiliki komite audit dan keuangan terpisah yang berisikan anggota dewan yang memiliki keahlian yang ekstensif dalam arena ini. Selanjutnya, kepemimpinan. Jika CEO dan ketua dewan merupakan orang yang sama, maka penting bagi dewan untuk memilih alternatif direktur pemimpin sebagai suatu check and balance. Yang berikutnya ada tenaga ahli dari luar pada komite kompensasi. Dewan harus mencari panduan eksternal mengenai kompensasi eksekutif. Selanjutnya ada budaya dewan. Dewan tidak hanya harus memiliki kesempatan, tetapi harus didorong untuk mengembangkan budaya yang mencakup hubungan di mana tantangan disambut dan perbedaan diterima. Oke, selanjutnya kita akan membahas konflik kepentingan dalam akuntansi dan pasar keuangan. Konflik dalam hal ini sudah banyak terjadi dan berkembang di kalangan keuangan. Kepercayaan adalah isu integral bagi semua pihak yang terlibat dalam industri keuangan. Memperlakukan klien secara jujur dan membangun reputasi dengan melakukan kesepakatan yang adil adalah aset yang terbesar yang dimiliki seorang profesional dalam bidang keuangan. Konflik yang sering terjadi adalah laba yang dilaporkan terlalu rendah, dokumen yang sengaja dipalsukan, membiarkan atau melakukan pengurangan yang patut dipertanyakan, menghindari pajak penghasilan dan terlibat penipuan. Kevin Barr mengidentifikasikan beberapa penyebab konflik dalam pasar keuangan yang dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui pembuatan peraturan. Konflik antara jasa-jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik. Karena banyak kantor akuntan publik yang menawarkan jasa konsultasi kepada klien mereka, maka timbul konflik mengenai independensi dari opini perusahaan dengan insentif untuk menghasilkan fee konsultasi tambahan. Yang ketiga, kurangnya independensi dan keahlian dari komite audit. Yang keempat, peraturan yang dibuat sendiri dari profesi akuntan. Secara historis, industri akuntansi telah membuat peraturannya sendiri. Kalaupun ada, pengawasan masih bersifat lemah. Yang kelima, kurang aktifnya pemegang saham. Dengan adanya keragaman kepemilikan dalam pasar berdasarkan investor individu, usaha kolektif untuk mengatur dan mengawasi dewan hampir tidak ada. Yang keenam, keserakahan jangka pendek eksekutif versus kemakmuran jangka panjang pemegang saham. Yang ketujuh, skema kompensasi eksekutif. Yang kedelapan, skema kompensasi untuk analisis sekuritas. Selanjutnya kita membahas insider trading. Insider trading adalah perdagangan oleh pemegang saham yang memiliki informasi rahasia dari pihak di dalam suatu perusahaan yang akan berdampak material atau signifikan pada nilai saham, dan hal ini memberikan mereka manfaat dari membeli atau menjual saham. Insider yang ilegal terjadi ketika perusahaan memberikan tips
kepada anggota keluarga, teman-teman, atau pihak lainnya dari pihak tersebut membeli atau menjual saham perusahaan berdasarkan informasi tersebut. Informasi rahasia mencakup informasi khusus yang belum tersampaikan kepada publik. Informasi tersebut dianggap material atau signifikan jika informasi itu kemungkinan memiliki dampak finansial pada kinerja jangka pendek atau jangka panjang suatu perusahaan, atau jika informasi tersebut akan menjadi penting bagi seorang investor yang bijaksana dalam membuat keputusan investasi. Ketergantungan budaya pada tata kelola perusahaan. Nah, apa sih maksudnya dari ketergantungan budaya ini dalam sebuah perusahaan? Jadi, ketergantungan budaya ini dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suatu nilai perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu, disusun dan ditetapkan suatu pedoman dan kode etik bagi dewan komisaris, direksi, dan seluruh karyawan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dan juga perilakunya gitu. Nah, jadi di sini bentuk budayanya ini adalah untuk mencapai komitmen gitu, komitmen bagi seluruh jajaran perusahaan mulai dari level tertinggi sampai level karyawan agar sesuai dengan visi misi perusahaan gitu untuk mencapai tujuan perusahaan intinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas fidusia CEO. Yang pertama, apa sih yang dimaksud fidusia itu sendiri? Jadi, menurut Marco menjelaskan, bertindak sebagai fidusia berarti menempatkan kepentingan penerima manfaat di atas kepentingan sendiri, dan jelas kepentingan pihak ketiga berkenaan dengan administrasi beberapa aset atau proyek gitu. Nah, juga dia menjelaskan juga dalam kasus CEO ini, aset atau perusahaan atau proyek yaitu adalah perusahaan. Jadi aset atau proyek adalah perusahaan itu sendiri. Jadi CEO diharuskan sejauh mereka fidusia untuk menempatkan kepentingan suatu pihak di atas kepentingan mereka sendiri dan pihak lain saat mengelola perusahaan. Artinya mereka CEO ini memiliki kewajiban fidusia untuk melakukannya. Selanjutnya, seberapa rendah para CEO gitu. Nah, di sini maksudnya adalah jika kita mengadopsi CEO pelayan sebagai standar kita, maka larangan mengemudi dengan tawar-menawar itu lebih memberatkan gitu. Maksudnya seperti yang terlihat karena mereka secara intrinsik, mereka ini CEO, termotivasi oleh tugas-tugas fidusia mereka, CEO pelayan menentukan lebih sedikit uang untuk memaksimalkan perusahaannya. Jadi hal-hal lain setara daripada CEO, semakin berat tugas fidusia dalam set motivasi CEO, yaitu semakin dia seorang penata layanan. Maksudnya, semakin sedikit uang yang dia butuhkan pada batasnya. Jika kita memilih sebagai CEO, kita standar seperti pelayan, secara maksimal maka tampaknya CEO dapat menerima sangat sedikit atau bahkan tidak ada bayaran gitu. Jadi di sini CEO yang ibaratnya kalau misalkan kita mengambil standar kita untuk menjadi sebagai CEO pelayan, jadi CEO dalam slide ini ada CEO agen sama CEO pelayan gitu. Nah, kalau misalkan standar kita CEO pelayan berarti kita harus menerima apapun resikonya, yaitu tadi resikonya dapat menerima sangat sedikit atau bahkan tidak ada bayaran sama sekali gitu.